Pemirsa, jelang pernikahan Kaisang Pangarep dan Erina Gudono, sejumlah persiapan sudah dilakukan. Tidak hanya rangkaian prosesi adat, Erina juga memberikan hadiah atau pelangkah kepada dua kakaknya. Erina Gudono yang merupakan anak ketiga dari 4 bersaudara pasangan almarhum Profesor Muhammad Gudono dan Sofiatun Gudono menjadi yang pertama di keluarga Gudono yang menikah. Erina menjalani prosesi adat langkahan karena mendahului kedua kakaknya yang belum menikah, yakni Allen Adam Rinaldi Gudono dan Nadia Sofia Gudono. Sesuai adat Jawa, Erina akan memberikan hadiah atau pelangkah kepada kedua kakaknya karena sudah melangkahi atau menikah terlebih dahulu. Simbolis pelangkahan diserahkan sebelum prosesi siraman. Kaisang Pangarep menjadi perbincangan hangat di media sosial. Dalam pernikahannya, ia turut mengundang sejumlah masyarakat untuk datang ke pernikahannya. Setelah sebelumnya Joko Widodo mengundang pedagang angkringan dalam acara ngunduh mantu, Kaisang juga turut mengundang sejumlah warga untuk hadir di acara pernikahannya di Pura Mangkunegaran 11 Desember mendatang. Salah satu warga mengunggah video di media sosial saat dirinya menerima undangan. Dari unggahannya itu ia menyampaikan dirinya harus menunjukkan kartu tanda penduduk untuk melihat kecocokan identitas dengan nama yang dituju pada undangan. Selain undangan, disertai pula kartu akses masuk lengkap dengan barcode-nya. Nantinya pemirsa juga disediakan shuttle bus bagi para tamu undangan. Sebelumnya Kaisang sempat mengunggah di akun Twitter miliknya bahwa dirinya akan mengundang 10 yang beruntung untuk hadir ke pernikahannya bersama dengan Erina Gudono, dan hal ini pun mendapatkan tanggapan hangat dari masyarakat. Dan pemirsa, minggu ini akan menjadi minggu yang sibuk, penting sekaligus bersejarah bagi keluarga Presiden Joko Widodo. Bagaimana tidak pemirsa, putra bungsu Presiden Jokowi Kaisang Pangarep akan melangsungkan pernikahannya, akad nikahnya pada esok hari. Nah, apa saja rangkaian acaranya dan bagaimana dengan pengamanannya? Kita simak bersama data yang telah kami rangkum dari berbagai sumber. Pemirsa, untuk yang pertama ini adalah soal dengan rangkaiannya, begitu ya. Sebetulnya kalau berbicara soal rangkaian, ini sudah dimulai pada tanggal 8 Desember 2022 alias kemarin, di mana kalau kemarin kita lihat untuk rangkaian acaranya adalah untuk pengajian pemirsa. Sementara untuk hari ini tanggal 9 Desember ini ada sedikitnya 3 rangkaian. Yang pertama adalah pemasangan BLKTP. Pemasangan BLKTP ini adalah simbol penyucian sekaligus tolak bala agar acara berjalan dengan lancar, dan ini dilakukan sebelum prosesi siraman dimulai. Berikutnya adalah siraman. Siraman ini sudah dilakukan di kediaman masing-masing. Salah satunya pihak yang melakukan siraman terhadap Erina Gudono. Ini adalah Gusti Kanjeng Ratu Hemas, Permaisuri Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10. Dan air yang digunakan ini dari 7 sumber mata air. Kenapa 7? 7 kalau kita bahasa Jawanya adalah pitu, yang berasal atau yang dimaknai sebagai pitulungan atau pertolongan. Berikutnya acara yang ketiga untuk hari ini adalah acara Midodareni pemirsa, di mana ini adalah suatu rangkaian acara calon mempelai pria datang ke rumah calon mempelai perempuan membawa seserahan. Biasanya kalau di adat Jawa, untuk seserahan ini jumlahnya paling tidak harus angka ganjil begitu ya. Kalau tidak 3, 5, 7 ya 9 begitu untuk jumlah baki atau jumlah kotak yang berisinya seserahan. Seserahan juga biasanya berisi ageman dari atas sampai dengan bawah. Ageman itu dalam artian yang akan dipakai oleh mempelai pria, mempelai wanita maksud saya. Itu biasanya ada pakaian, kemudian ada jari, kemudian ada sepatu, tas, dan seterusnya. Nah, di acara ini kedua calon mempelai ini tidak akan bertemu sebab Erina masih disembunyikan dalam tanda kutip alias dipingit. Mereka berdua, Kaisang Pangarep dan juga Erina Gudono, ini baru akan bertemu saat akad nikah. Nah, berbicara soal akad nikah ini akan dilaksanakan pada esok hari, pemirsa, tanggal 10 Desember 2022. Khotib nikahnya adalah Wapres Republik Indonesia Kiai Haji Ma'ruf Amin. Sementara untuk mahar yang diberikan oleh Kaisang ke Erina adalah uang tunai senilai Rp300.000 dan juga seperangkat alat sholat. Kita menuju ke rangkaian berikutnya masih di tanggal yang sama 10 Desember 2022. Pemirsa, kalau kita melihat setelah akad ini rangkaiannya cukup banyak ya.
untuk rangkaian acaranya setelah prosesi akad nikah cukup banyak. Pertama adalah panggih. Panggih artinya pertemuan dua mempelai dalam keadaan suci. Kenapa dalam keadaan suci? Karena baru saja menjalani akad nikah begitu ya. Diawali dengan penyerahan pisang sanggan kepada orang tua mempelai perempuan sebagai simbol tebusan atas putri mereka. Kemudian berlanjut ke acara balangan gantal. Nah, setelah balangan gantal, acara berikutnya adalah prosesi berikutnya adalah pecah telur pemirsa, dan dilanjutkan dengan ranu podo atau prosesi membasuh kaki dengan air. Berikutnya adalah bubak kawah. Bubak kawah ini adalah dilakukan saat kedua mempelai ini sudah berada di pelaminan, dilakukan dengan harapan rumah tangga yang akan dibina ini diberikan kemudahan, keberkahan, dan juga dijauhkan dari petaka. Berikutnya adalah kacar kucur pemirsa, masih di tanggal yang sama, 10 Desember 2022. Kacar kucur atau tompokoyo, artinya adalah simbol suami berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan nafkah kepada istri. Kemudian prosesi selanjutnya adalah dulangan. Dulangan ini pengantin pria menyuapkan nasi kuning kepada pengantin perempuan yang bermakna istri ini harus patuh kepada suaminya. Yang terakhir, rangkaian acara terakhir di tanggal 10 Desember adalah mapak besan. Mapak besan, mapak itu artinya menjemput pemirsa, artinya menjemput besan sebelum nantinya kemudian diakhiri dengan sungkeman atau pangabektan. Kemudian di 11 Desember 2022, acara ngunduh mantu, kirap, dan tasyakuran ini akan dilakukan di Surakarta, Jawa Tengah. Tetapi pemirsa, di acara rangkaian acara prosesi pernikahan Kaisang dan juga Erina ini ada sejumlah larangan rupanya. Ada sejumlah larangan utamanya ketika berada di dalam acara tasyakuran begini ya. Kita akan menuju ke slide berikutnya. Ada dua hal besar yang dilarang. Yang pertama adalah soal sumbangan. Dan yang kedua adalah soal dilarang memakai batik motif parang lereng. Yang sumbangan nanti saya jelaskan di slide berikutnya, karena kami juga ada pernyataan dari Gibran Rakabuming Raka yang merupakan kakak kandung dari Kaisang. Tapi soal batik motif parang ini pemirsa, ini dilarang langsung oleh Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegoro ke-10. Ini disampaikan oleh Gibran juga pemirsa, karena memang untuk batik motif parang lereng ini hanya boleh digunakan oleh keluarga keraton, seperti halnya raja, permaisuri, dan juga keturunannya hingga para bangsawan dan juga bupati. Selain itu, dalam filosofi Jawa, batik motif parang lereng ini tidak boleh digunakan di acara pernikahan karena akan membawa keluarga baru itu penuh dengan perselisihan, sehingga tidak cocok ketika batik motif parang lereng ini digunakan dalam tradisi pernikahan. Nah, soal sumbangan, kenapa tidak boleh? Kita menuju ke slide berikutnya untuk membaca dan juga melihat apa yang disampaikan oleh Gibran Rakabuming, Wali Kota Solo yang juga merupakan kakak dari Kaisang. Ia mengatakan bahwa ia memang tidak terima sumbangan. Zamanku kan ya ora, zamannya dia pada saat menikah dulu kan juga tidak begitu ya, menerima sumbangan. Intinya kita nggak mau merepotkan tamu yang kita undang, kita didatangi tamu undangan bisa rawuh saja, bisa datang saja, ini juga sudah senang. Itu adalah alasan kenapa para tamu undangan tidak atau dilarang begitu ya membawa sumbangan ke acara tasyakuran dari pernikahan Kaisang Pangarep dan juga Erina Gudono. Berikutnya pemirsa, ini terkait dengan lokasi ngunduh mantu. Lokasi ngunduh mantu nanti akan dilaksanakan di Loji Gandrung. Loji Gandrung ini adalah rumah dinas Wali Kota Surakarta sebetulnya. Kemudian nanti dari Loji Gandrung ini juga merupakan titik start gitu ya, titik start acara kirap menuju ke Pura Mangkunegaran. Nah, Loji Gandrung atau ngunduh mantu ini memiliki makna begini. Ngunduh mantu itu membawa calon mempelai perempuan dari daerah istimewa Yogyakarta untuk dibawa ke lingkungan pengantin laki-laki. Makanya namanya adalah ngunduh mantu. Dan nanti di ngunduh mantu, di lokasi ngunduh mantu Loji Gandrung juga akan disediakan makanan gratis dan juga hiburan untuk masyarakat. Berikutnya, ini terkait dengan sejumlah nama menteri yang terlibat dalam acara pernikahan Kaisang Pangarep dan juga Erina Gudono. Di situ kita lihat ada nama Luhut Binsar Panjaitan yang konon katanya berdasarkan keterangan dari keluarga Erina, Luhut Binsar Panjaitan ini akan berperan sebagai penasehat dari acara besar pernikahan Kaisang dan juga Erina Gudono. Kemudian nama Erick Thohir ini disebut-sebut sebagai ketua pelaksana. Kemudian Bahlil Lahadalia
tidak disebutkan peran detailnya seperti apa bersama dengan Budi Karya Sumadi, tetapi Menteri Bahlil dan juga Budi Karya Sumadi terlihat mendampingi Erick Thohir ketika dilaksanakan gladi kotor, pemirsa. Berikutnya adalah Pratikno. Pratikno nanti akan menjadi saksi dari pihak Erina ketika akad nikah dilangsungkan pada esok hari tanggal 10 Desember. Dan Basuki Hadi Mulyono ini akan menjadi saksi dari pihak Kaisang. Berbicara soal pernikahan dan banyaknya tamu tentunya yang akan hadir di acara pernikahan Kaisang Erina Gudono, tentu yang menjadi salah satu hal yang juga tidak luput dari perhatian kita adalah tempat parkir. Nah, tempat parkir ini akan kita bahas di segmen di slide berikutnya. Ada setidaknya pemirsa 15 kantong parkir yang sudah disiapkan. Jadi nantinya para tamu undangan ini dihimbau tidak langsung menuju ke lokasi tasyakuran ke Pura Mangkunegaran karena nanti akan ditakutkan ada sangat crowd di situ. Selain itu juga disediakan 15 kantong parkir juga untuk memecah kepadatan kendaraan di sepanjang kurang lebih 1,8 km dari Loji Gandrung sampai dengan Pura Mangkunegaran. Beberapa poin atau lokasi dari kantong parkir itu adalah Benteng Vastenburg dan Stadion Manahan. Di mana Benteng Vastenburg dan Stadion Manahan ini adalah lokasi parkir VIP. Di sisi lain juga ada kantong parkir yang juga disiapkan seperti halnya di halaman Mangkunegaran dengan kapasitas 350 kendaraan begitu. Kemudian juga ada di Bank Indonesia yang berada di Surakarta. Kemudian halaman beberapa sekolah ini juga digunakan untuk kantong parkir sampai dengan halaman pengadilan negeri. Bahkan kalau kita baca di Stadion Manahan Surakarta ini bisa menampung sampai dengan 1.000 kendaraan, pemirsa. Berikutnya ada pernyataan yang diberikan oleh Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ahmad Lutfi. Kita lihat, kita baca di sini bahwa jumlah undangan, ini seperti yang saya bilang tadi ya, jumlahnya cukup fantastis, ada sekitar 6.000 orang. Sehingga beberapa tamu akan kita jemput menggunakan bus, ada sekitar 220 bus yang disiapkan. Gunanya apa? Gunanya untuk membawa para tamu undangan dari lokasi parkir ini menuju ke Pura Mangkunegaran. Itu seperti yang tadi sudah saya sampaikan. Berbicara soal pengamanan pemirsa, ini juga menjadi salah satu hal yang penting. Karena bagaimanapun ini adalah gawe atau acara dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Pengamanan ini juga Polda Jawa Tengah mengerahkan setidaknya 2.188 personel dan ini difokuskan setidaknya di beberapa lokasi, yaitu adalah rumah Presiden Joko Widodo. Kenapa? Karena hari ini di lokasi kediaman Presiden Joko Widodo dilaksanakan prosesi pemasangan beli KTP, kemudian acara siraman begitu ya. Kemudian lokasi start kirap ini di Loji Gandrung yang tadi sudah saya sebutkan. Kemudian sepanjang rute kirap kurang lebih 1,8 km. Dan yang terakhir adalah Pura Mangkunegaran yang juga merupakan salah satu atau merupakan lokasi tasyakuran dari pernikahan Kaisang Pangarep dan Erina Gudono. Tetapi yang perlu digarisbawahi di sini pemirsa, bahwa ketika ada pengamanan yang betul-betul ekstra diberikan di acara pernikahan Kaisang Pangarep dan juga Erina Gudono, bukan berarti pengamanan di titik lain ini diacukan atau tidak menjadi perhatian. Pengamanan reguler di titik lain ini tetap berjalan normal seperti biasanya. Kita doakan bersama agar pernikahan Kaisang Pangarep dan Erina Gudono ini bisa berjalan dengan lancar. Sementara untuk warga yang ada di Surakarta dan Yogyakarta yang merupakan lokasi pernikahan dari Kaisang dan juga Erina ini diharap bisa menghindari titik-titik yang menjadi lokasi acara pernikahan supaya terhindar dari kepadatan.